wabarakatuh. Alhamdulillah, qabilni maratan ukhra ala ta'allam lughatul arabiyyah fi kanati Ahlan Wangi. هذه المرة سوف نتعلم اللغات العربية بالمواد عن الاسم. وقبل هذا لا تنسى الاشتراك في التعليقات والإجابة والمشاركة. Baik. Jadi kita akan membahas tentang materi isim. Apa itu isim? Bagaimana itu isim? Contohnya isim seperti apa? Tapi sebelum itu kita harus mengetahui poin-poin apa saja yang harus kita pahami sebelum kita memahami isim. Nah, dalam kitab Matan Al-Jurumiyah itu dikatakan bahwa al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wati. Jadi kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang berfaedah dengan menggunakan kaidah bahasa Arab. Wa aqsamuhu salasatun, dan pembagiannya ada 3. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'al ma'na. Jadi 3 poin penting yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah isim, fi'il, dan harf yang memiliki arti. Jadi apa itu isim? Apa itu fi'il? Apa itu harf? Isim bisa disebut dengan kata benda atau kata nama. Fi'il bisa disebut dengan kata kerja. Harf bisa disebut dengan kata tugas atau kata tambahan. Maksudnya apa kata tambahan? Harf berguna untuk menyempurnakan satu kalimat. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu pasti ada 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang tadi saya katakan ada isim, fi'il, dan harf. Apa itu isim? Tadi kata benda atau kata nama. Fi'il, apa itu fi'il? Kata kerja. Apa itu harf? Kata tambahan atau kata yang menyempurnakan satu kalimat. Oke. Baik. Kita tidak akan membahas tentang fi'il dan harf, tapi kita akan terlebih dahulu membahas tentang isim. Isim adalah kata nama. Kenapa saya katakan kata nama? Karena nama bisa berarti nama benda, nama orang, nama tempat, dan nama benda yang tidak berbentuk. Nama benda, ya contoh isim nama benda itu ya contohnya masjid, sekolah, rumah, itu adalah isim. Untuk mengetahui ya isim, kita harus mengetahui artinya. Contoh, masjidun pasti artinya masjid. Baitun pasti artinya rumah. Madrasatun pasti artinya sekolah. Jadi kalau dia benda, nama benda atau nama tempat itu pasti isim. Baik. Nama orang. Nah, jadi setiap nama orang itu pasti disebut dengan isim. Jadi semua nama orang itu pasti isim. Dan nama benda yang tidak berbentuk, contohnya kepanitiaan. Nah, contohnya lajnatun. Lajnatun itu panitia. Panitia kan dia bukan benda, tapi dia bukan berbentuk, tapi dia hanya nama sebuah sifat benda. Nah, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Nah, kita lanjut. Dalam isim itu ada ciri-cirinya. Jadi kalau kita tidak mengetahui artinya, kita harus mengetahui ciri-ciri daripada isim. Nah, apa ciri-ciri daripada isim?
Fal ismu yu'rafu bil hafzi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam. Jadi isim itu dikenal dengan tanda atau ciri tanwin dan kemasukan alif dan lam. Jadi isim mempunyai ciri-ciri, dia ada tanwin dan kemasukan alif lam. Contoh, baitun ada tanwin di belakang. Jadi an, in, un itu tanwin. Jadi kalau ada bunyi tanwin itu pasti isim. Baru contoh yang berikutnya, ada di awal kata atau kemasukan alif dan lam. Jadi kalau ada kata al, nah itu pasti isim. Ada kata al, itu pasti isim. Al madrasatu, al baitu, al masjidu, atau nama orang, al habib, al bukhari, at-Tirmizi. Nah, itu kan nama-nama orang. Nah, itu disebut dengan isim. Paham tuh? Insyaallah pasti paham. Lanjut, isim itu mempunyai jenis. Jadi isim itu mempunyai jenis. Ada dua jenis. Jenis muzakkar wa muannas. Apa itu muzakkar? Apa itu muannas? Muzakkar itu adalah bentuk laki-laki. Apa itu muannas? Muannas itu adalah bentuk perempuan. Jadi ada isim yang bentuk laki-laki, ada juga isim yang bentuk perempuan. Walaupun dia suatu benda isim, dia pasti ada kategori laki-laki dan perempuan atau muzakkar, muannas. Bagaimana kita membedakan antara muzakkar dan muannas? Ya tentunya kita melihat daripada ciri-ciri daripada isim muannas. Jadi ciri-ciri isim muannas itu ada 3. Yang pertama, mempunyai ta marbuta di akhir kata. Nah, itu isim muannas. Yang kedua, mempunyai alif maksurah atau mempunyai bentuk simbolnya seperti ya. Nah, itu disebut dengan alif maksurah. Kalau dia ada ya di belakang itu pasti bentuknya adalah isim muannas. Dan yang ketiga ada alif mamdudah atau simbolnya alif dan hamzah. Saya contohkan untuk tak marbuta. Nah, kalau nama orang pasti ada tak marbuta di belakang, itu pasti dia perempuan atau dia muannas. Contohnya Aisyatun atau kita sebut Aisyah. Nah, kalau dalam penulisan itu pasti ada tak marbuta di belakang. Ada tun, Aisyatun. Nah, itu pasti perempuan. Kalau benda madrasatun, nah, itu pasti bendanya jenisnya adalah muannas atau perempuan. Tapi ada juga tak marbuta tapi bentuknya laki-laki. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya. Ada juga tak marbuta tapi dia tidak banyak. Ada yang bentuknya laki-laki tapi dia menggunakan tak marbuta. Tapi secara umum kalau ada tak marbuta itu pasti jenisnya muannas atau perempuan. Jadi ada 3 tadi, tak marbuta, alif maksurah, alif mamdudah. Tak marbuta, alif maksurah, alif mamdudah. Simbolnya tak marbuta bulat titik 2, alif maksurah bentuknya ya, dan alif mamdudah alif dan hamzah. Contohnya tadi saya contohkan alif maksurah salwa, sin, lam, waw, ya. Salwa itu pasti perempuan. Atau asma'u yang ketiga, alif, sin, mim, alif,
hamzah. Asma itu pasti perempuan. Itu dari segi jenis daripada isim. Nah, bagaimana ciri daripada isim muzakkar? Ya, tentunya tidak ada 3 ciri daripada ciri muannas. Kalau dia tidak ada 3 ciri daripada ciri muannas, pasti itu adalah muzakkar. Muzakkar. Yang berikutnya, isim yang ditinjau dari jumlah. Jadi kalau tadi jenis, sekarang isim yang ditinjau dari jumlahnya. Nah, isim yang ditinjau dari jumlah itu ada 3 poin. Yang pertama ada isim mufrad, yang kedua ada isim mutsanna, yang ketiga ada isim jamak. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah isim yang berjumlah 1 atau tunggal. Yang kedua, apa itu isim mutsanna? Isim mutsanna itu adalah isim yang berjumlah 2. Dan yang ketiga, apa itu isim jamak? Isim jamak adalah isim yang berjumlah lebih dari 2. Kalau dia sudah lebih dari 2, pasti itu adalah isim jamak. Contoh daripada isim mufrad, setiap isim mufrad itu pasti bertanwin. Jadi kalau kata isim dia masih tanwin, itu masih jumlahnya masih 1. Jadi kalau isim masih bertanwin, itu pasti dia jumlahnya 1. Saya contohkan baitun. Kalau jumlahnya itu arti baitun rumah, jumlahnya pasti itu, walaupun tidak kita sebut, pasti itu jumlahnya 1 atau mufrad. Contoh yang kedua untuk mutsanna. Isim mutsanna adalah isim yang berjumlah 2. Contoh katanya, kalau baitun dia mufrad atau berjumlah 1. Kalau mutsanna, baitun menjadi baitani. Nah, jadi ada alif dan nun kasro di belakang, itu pasti dia adalah isim mutsanna berjumlah 2. Menjadi artinya 2 rumah. Karena kalau kita sholat, kita menggunakan niat atau sholli, kita sholat sunnah itu menggunakan 2 rakaat kita sholat. Tali sunatan hajat atau sunnatul hajat, rak'ataini atau boleh juga rak'atani. Nah, itu berjumlah 2 rakaat. Rak'atain. Nah, jadi kalau ada isim yang di belakang huruf katanya ada alif dan nun kasro, atau ya dan nun kasro, ya sukun dan nun kasro, itu pasti jumlahnya 2. Jumlahnya 2. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Jamak ada 2, jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Ada juga jamak taksir. Jamak taksir, apa itu jamak taksir? Jamak yang tidak beraturan. Apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak muannas salim. Jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim adalah jamak yang beraturan. Kenapa dia dikatakan beraturan? Karena dia mempunyai ciri-ciri atau tanda. Jamak itu berjumlah lebih dari 2, artinya kalau dia sudah 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu namanya jamak atau berjamaah. Kayaknya dalam bahasa Indonesia kita sudah menjadi serapan bahasa Indonesia, itu jamak berjamaah, sudah banyak orang. Apa maksudnya lebih dari 2? Mempunyai aturan, muzakkar laki-laki, muzakkar beraturan. Maksudnya adalah
dia mempunyai ciri-ciri. Saya contohkan, madrasatun. Madrasatun itu jamak muannas salim. Kalau dia madrasatun masih mufrad. Kalau dia dua, madrasatani. Kalau dia jamak, madrasatina. Atau dengan kata muslimun, muslimina itu untuk jamak, atau muslimuna, mu'minuna. Jadi orang-orang yang beriman. Kalau ada dua kata orang-orang berarti itu jamak. Muslimuna orang-orang Islam, muslimina orang-orang Islam. Oke, itu tadi adalah pembelajaran tentang isim. Nanti masih ada isim-isim yang lain seperti isim mausul, isim isyarah, isim dhamir. Nanti saya akan lanjutkan dengan video saya selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.